Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini saya ada di ruangannya Bekasi Keren, pemerintah Kota Bekasi. Nah, saya mau ketemu siapa, mau wawancara siapa. Ini adalah vlog pertama saya, jadi ikutin sampai habis. Bukan begitu Mbak Riri? Betul. Begitu. Ya tungguin ya. Dekan woi, mau wawancara. Aduh, ntar kalau dikasih tau surprise lagi, bentar lagi ya. Ini sekarang kita udah di ruangannya Bekasi Keren namanya. Coba di shoot Mbak Riri, bagaimana bagusnya ruangan Bekasi Keren. Sesuai dengan namanya, keren banget. Ini kayaknya untuk inspirasi kantor-kantor pemerintahan di kota-kota lain deh. Ini patut ditiru karena tempatnya nyaman, santai gitu. Dan juga hijau-hijau, mungkin bisa main bola di situ kalau lagi nunggu narasumber. Biasanya kita lagi di kafe-kafe mana gitu. Udah whiteboardnya nggak usah lo ambil, elah di kantor juga ada whiteboard. Mas dari kamerawati baru nih, cara ngambilnya. Tungguin ya, aku mau wawancara siapa, tunggu sebentar lagi. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Sesuai dengan janji saya tadi ya, saya ada di ruangan Bekasi Keren. Nah, hari ini adalah vlog pertama saya sesuai dengan personal yang saya buat di IG sebelumnya. Apakah kalian setuju kalau saya membuat vlog dengan narasumber wanita-wanita, perempuan-perempuan hebat di Indonesia? Ternyata kalian setuju nih. Akhirnya saya pagi ini bersama seorang wanita hebat di Indonesia. Salah satunya adalah Ibu Wiwi Tri Adianto. Beliau adalah istri dari Wakil Wali Kota Bekasi. Mau tahu nggak kita mau ngomongin apa? Bentar lagi, tunggu ya. Coba yang mau masuk iklan, tolong masukin iklannya di sini ya. Oke, Ibu, assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ibu apa kabarnya pagi ini? Baik ya Bu ya. Terlihat dari wajahnya ya guys. Ceria banget sih Ibu gitu. Semangat Senin pagi. Semangat Senin pagi. Senin itu harus semangat Bu ya. Gitu. Harus semangat karena kalau di awal hari sudah awal hari di minggu pertama itu sudah loyo, pasti kesana akan loyo. Ayo, ini kameramen pada loyo nggak? Oke Ibu, saya mau bertanya nih sedikit, bagaimana sih Ibu menyiasati kegiatan Ibu nih yang biasanya dilakukan secara offline, sekarang selama pandemi ini secara online pasti ada perbedaan, ya kan? Pasti rasa nggak enak, pasti rasa canggung. Nah Ibu menyiasatinya bagaimana? Setiap perubahan untuk beradaptasi pasti kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Tetapi bahwa hidup itu harus bergerak, harus dinamis. Jadi lakukan itu dengan happy. Jadi supaya nggak ada masalah di diri kita. Dari saya yang biasanya aktivitas di luar, dulu saya juga pekerja dan berangkat pagi gitu kan, beda dengan terus kemudian ke masyarakat. Setelah saya menjadi istri wakil wali kota ke masyarakat dan tiba-tiba harus diam di rumah, itu sesuatu yang berubah. Tetapi mindset saya rubah. Ini kesempatan saya menikmati suasana yang dulu tidak pernah saya dapatkan gitu. Jadi saya yang tadinya mungkin seminggu sekali baru bisa bersih-bersih, jadi bersih-bersih. Ya, jadi aktivitasnya saya rubah gitu. Ya. Terus kemudian ditambah dengan tetap berkomunikasi dengan Zoom ya. Karena masih kuliah saya kemarin di pandemi awal dengan Zoom, kemudian menjadi pembicara, kemudian juga bertemu dengan masyarakat melalui media sosial. Itu menjadi sehingga tidak seperti di hutan gitu loh. Jadi tetap seperti beraktivitas. Tapi tantangan sendiri ya. Bedanya tidak bertemu langsung. Walaupun tetap ada sesuatu yang kurang gitu. Tapi ketika melihat anak-anak dan pasangan dekat dengan kita, aduh kurang itu rasanya hilang. Ya. Kuncinya ternyata ada di pasangan. Iya. Pasangannya harus deket-deket sama si Ibu ya. Jadi terus Bu, tips Ibu nih sekarang ini membagi waktu sebagai seorang istri udah pasti, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mahasiswi S2 loh Ibu ya, luar biasa. Terus begitu sebagai seorang ibu untuk seluruh perempuan-perempuan di Bekasi nih. Tips-tipsnya membagi waktu Ibu bagaimana? Sebetulnya
apapun posisinya, apapun jabatannya, peran itu semua perempuan pasti ada 3 hal itu. Jadi sebagai istri, sebagai ibu, kemudian sebagai sosial secara masyarakat. Ya. Ketika kita mampu membagi peran itu dengan baik, ya secara teori maupun prakteknya, insya Allah tidak ada masalah gitu loh. Dulu saya waktu bekerja, saya juga melaksanakan sebagai pekerja gitu kan, sebagai ibu, sebagai pendamping, tetapi saya berusaha untuk membaginya untuk balance. Kapan pada saat saya harus bertanggung jawab sebagai pekerja di luar, saya totali sebagai pekerja, tapi begitu pulang saya tinggalkan semua tugas-tugas pekerjaan saya totali sebagai ibu dan sebagai istri gitu. Jadi intinya seperti itu aja, bagaimana kita membagi peran dan ruang kita sesuai dengan tempatnya. Jadi nggak bisa kita campur aduk. Tapi kalau dengan anak-anak, berusaha saya tidak ingin menunjukkan bahwa kita tuh sedang bermain dengan emosi. Jadi kalau ketika kita lagi kayak gitu nggak bisa mengendalikan, udah saya langsung bilang sama bapak, tolong handle dulu. Saya lagi mau ini nih, lagi bete. Gitu. Jadi ibu-ibu ya jangan langsung marah-marah. Coba ikutin tipsnya ibu. Iya. Bilang dulu sama pasangannya ya bu ya. Kecuali mereka melakukan pelanggaran yang sifatnya melanggar aturan yang memang sudah saya buat di dalam rumah. Misalnya anak waktunya belajar nggak belajar, waktunya sholat nggak sholat, itu wajib. Kondisi apapun kita harus menegur. Bentuknya entah teguran marah atau teguran sifatnya mengingatkan gitu, itu wajib. Tetapi kalau kita membawa emosi kita dari luar, pasti saya lebih banyak diam di kamar gitu, lebih diam untuk meredahkan emosi baru bisa keluar berkomunikasi dengan anak-anak atau dengan pasangan. Kalau pasangan pasti udah lebih tahu ya, kondisi lagi gini gitu. Lebih bisa diajak diskusi lah. Lebih enak. Ngerti ya bu ya. Ya, kalau kita nggak bisa menemukan itu di dalam rumah, pasti kita akan mencari di luar. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Coba dengerin ibu bilang itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Banyak orang mencari teman partner diskusi di luar, karena merasa nggak mau dengerin ibu ya. Nggak bisa mengimbangi gitu, sehingga diawali teman diskusi, kemudian nyaman, selanjutnya terserah Anda. Jangan. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Terus bu, ini berhubungan dengan yang tadi. Seberapa pentingkah suami itu mensupport kegiatan ibu-ibu sekarang nih, yang sekarang ini kerjaannya juga sebagai guru bu. Kalau setiap pagi gitu ya, itu kan menguras emosi tuh bu. Jadi sejauh mana sih menurut ibu support seorang suami itu untuk para istrinya yang lagi mengajar anak-anaknya di rumah? Penting atau nggak penting? Dalam kondisi PJJ? Iya. Kebetulan alhamdulillah saya kalau dengan bapak ya TikTok kan kerjasamanya sudah ketemu chemistry. Artinya pada saat termasuk membangunkan tahajud, misalnya saya agak telat, ya bapak yang bangun anak-anak. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian ke anak-anak kita. Jadi jangan lebih utamakan emosinya, tetapi lebih ketika emosi sedang mendominasi, lebih baik diam. Kalau saya tipsnya adalah menulis. Dengan menulis kita diam, berpikir, turun emosi, reda, baru kita ngoceh-ngoceh lagi. Jangan emosi, semua adalah biasa ya bu. Pada saat emosi, apalagi gini ya, termasuk saya juga sedang belajar bagaimana, karena saya usia pramenopause. Sensitif banget tuh bu. Pramenopause kan secara teorinya katanya kan emosinya naik turun. Nah pada saat saya sedang seperti itu, saya lebih banyak diam, menulis. Kemudian saya ekspresikan dalam bentuk yang Tapi menulis itu emang obat banget ya bu? Iya, menurut saya obat. Itu obat banget. Kita marah dengan pasangan, kita bisa nulis. Kita nulis, nggak usah kita ngomongin. Iya. Dan kita kasih aja sodorin, dia baca. Oh kita lagi marah, jadi tahu. Gitu ya bu. Ketimbang kita marah nggak jelas, dia juga nggak senang. Ngerti ya bu ya. Mereka juga nggak ngerti, anak juga ngerti. Jadi
untuk ibu-ibu lain, ibu-ibu di luar sana, pesannya adalah menjaga emosi. Iya. Dengan tipsnya tadi adalah menulis gitu. Sebelum kita menutup nih acara vlog pagi ini, saya punya pertanyaan yang harus ibu jawab. Tapi sempat lagi. Apa ibu? Silakan. Saya mudah-mudahan ini menjadi moto buat ibu-ibu yang lain juga. Baik, silakan. Jalani hidup dan jangan lupa bahagia. Jalani hidup jangan lupa bahagia, guys. Karena orang yang berbahagia menurut saya, orang yang sukses melakukan segala sesuatu menjadi keinginannya. Sukses kita selesai nge-vlog ini satu bentuk kesuksesan. Ya. Gitu ya. Hari ini kita melakukan apa? Sukses itu kita lancar, artinya kita sukses. Kemudian kita bersyukur sehingga kita bahagia. Jadi nggak ada beban di dalam kehidupan. Betul. Jangan terlalu banyak beban. Iya. Jangan lupa bahagia. Pasti bahagia gitu ya. Jangan suka gusah-gusah sama orang. Coba ya netizen ya. Sekarang saya mau nanya nih Bu. Jawab cepat ya Bu. Ya, aduh. Oke, jawab cepat. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Alasannya? Alasannya kalau dicintai dia akan lebih banyak mau mengerti kita ketimbang kita harus mengejar-ngejar untuk dipengerti. Dalam ya. Memaafkan atau dimaafkan? Memaafkan. Alasannya Bu? Karena dengan memaafkan berarti kita hati kita lapang dan besar dan sehingga tidak akan menimbulkan penyakit buat diri kita. Penyakit hati terutama ya. Catat teman. Memberi atau diberi? Dua-duanya ya. Memberilah. Karena ada istilah lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Terakhir Bu, menunggu atau ditunggu? Menunggu. Menunggu. Kenapa begitu Bu? Karena dengan menunggu berarti kita menghargai waktu dan orang tersebut. Terima kasih Bu, waktunya pagi ini. Oh ya guys, pagi ini nih saya dan semua termasuk Ibu dan tim ini juga udah antigen, udah vaksin. Jadi memang Ibu tidak pakai face shield, aku aja yang pakai face shield gitu ya guys. Jadi intinya pesannya apa Bu tadi? Yang pertama kalau emosi jangan langsung marah-marah, coba ya. Bisa mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Yang kedua, untuk mensukseskan kita di luar, kita harus mulai dari keluarga. Ya. Ya, dari keluarga, ingat keluarga dimanapun bapak-bapak berada, ingat ada keluarga, jangan menunggu Pak. 8 fungsi keluarga. Iya, tuh ya Bu ya, kenapa mesti keluarga tadi Bu? Karena semuanya berawal dari keluarga, dari cinta kasih keluarga. Di 8 fungsi keluarga kan ada fungsi agama. Dengan kita menjalankan agama, Allah akan turunkan fungsi kedua cinta kasih. Di situ ada fungsi ketiga sosial budaya, di mana kita belajar bersosialisasi, mengenal adat istiadat, kebiasaan. Banyak. Kemudian ada fungsi perlindungan, di mana kita saling menjaga nama baik, menjaga perilaku, melindungi semua keluarga. Ada fungsi ekonomi, bagaimana kita bergerak untuk memberikan pendapatan yang baik, terjadi pemberdayaan di sana, reproduksi. Dengan perlindungan tadi, kita juga menjaga alat reproduksi kita, macam-macam, menghasilkan generasi-generasi yang hebat, yang sosialisasi ya Bu. Sosialisasi dan pendidikan, di sana diajarkan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tentang agama, etika, bagaimana yang sering terlupakan adalah etika sekarang ya, anak-anak ya. Lanjut pembinaan dan lingkungan sosial, bagaimana kita bersosialisasi membuat lingkungan kita nyaman, bersih, indah. Kalau itu bisa dilaksanakan, insya Allah dimulai dari satu keluarga yang sehat, dua keluarga yang sehat, salah satu wilayah sehat, Indonesia sehat. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Jadi kalau kalian suka sama vlog saya selanjutnya, tolong di like, di share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam.